kebangsaan Indonesia dan juga lagu kebangsaan Brunei Darussalam. Berikut ini. All rise for the national anthem of Indonesia. And now, the national anthem of Brunei Darussalam. Nasional senior, dan kemudian apakah ada kesenyawaan dengan Egy dan Dendi yang bagi saya Dendi dan Egy kemarin itu memang langsung dapat catatan dalam rapor yang merah di pertemuan pertama. Menang 6-0 bagi saya tidak menyenangkan melihat permainan Indonesia di laga pertama. Juga semua mata tertuju pada dua sayap kita ya, ada Sandy Walsh dan juga Sen Patinama yang akan tampil sebagai pemain diaspora yang akan tampil di malam hari ini menghadapi Brunei Darussalam. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Sintayong bisa memenangkan pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Ini sangat ditunggu ya Bung Wes. Bagaimana itu artinya keindahannya Bung Yel? Ya, kita akan menuju ke Stadion Sultan Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan bersama dengan Bung Hani Ahai Gunawan dan juga Bung Wesley Hutagalung. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Selamat datang di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam guna menyaksikan leg kedua antara Indonesia melawan Brunei pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana di leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno Indonesia mampu memenangkan Brunei dengan skor 6-0. Dan banyak perubahan di tim Indonesia karena hanya menyisakan 8 pemain, maksudnya ada 3 perubahan di sini, yaitu Fahrudin, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai starting awal di pertandingan ini. Karena di pertandingan pertama atau di leg pertama 3 pemain ini tidak bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di tendangan langsung tadi. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, ada 3 perubahan dan juga di Brunei juga ada 3 perubahan. Strategi macam apa yang diterapkan oleh pelatih Riprel maupun Sintayong di pertandingan ini, Bung Wesley? Saya pikir dari awal saya menunggu bagaimana Indonesia bermain dengan lebih bagus, organisasi lebih rapi, dan di tengah tanpa Marcelino, karena ketergantungan terhadap Marcelino semakin
terasa Bung Hadi. Nah ini peran bagi Ricky Kambuaya untuk menjadi otak permainan. Sedangkan bagi Brunei, ya saya pikir mereka akan mencoba memberikan perlawanan, tidak kebobolan lebih banyak daripada leg pertama. Pemain yang menempati posisi asli saja oleh Hami Nyaring. Datang lagi serangan Indonesia meskipun bermain di kandang lawan bagaikan rasa kandang, umpan langsung ke depan sendirian. Oh, apa yang terjadi? Tidak gol. Oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Peluang yang cukup terbuka tadi Bung Wesley. Ini menarik, di awal-awal kita lihat kekuatan serangan kita kembali dari kiri, tapi bukan melalui Pratama ya. Dan ini Shane Patinama menunjukkan peran dia, dan bola-bola silang saya pikir ini tinggal menunggu waktu. Ya, serangan yang begitu gencar dari para pemain Indonesia. Dengan tidak adanya arahan Pratama, kita lihat bagaimana Shane Patinama memberikan umpan yang sangat manis, arahkan kepada Dendi, namun sayang tidak berhasil. Ada Egy, shooting tadi Sandy. Oh, saya pikir harusnya Sandy mencetak gol saja. Langsung saja. Tampaknya sangat berbaik hati untuk memberikan umpan kepada Dendi, dan Dendi salah posisi tadi Bung Wesley. Hami Nyaring, umpan langsung ke depan. Berduel kita lihat tadi. Oh, sebuah kesalahan yang fatal ini Bung Hadi. Nomor punggung 9 Aziz. Oh, blocking yang sangat baik kita lihat. Apakah sebuah pelanggaran? Oh, namanya hanya tendangan penjuru. Blocking yang luar biasa dari Rizky Ridho dan Bung Wesley. Menurut saya itu termasuk pelanggaran juga ya Bung Hadi, berbahaya kalau itu terjadi dalam kotak penalti tadi. Terlalu body charge-nya terlalu menurut saya terlalu kentara ya. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru saja yang pertama buat Brunei Darussalam, yang dalam sejarah pertemuannya dengan Indonesia pernah mengalahkan Indonesia 2 kali. Walaupun setelah itu Indonesia mampu mengalahkan Brunei dengan skor telak. Hendra Azad, umpan langsung. Sebuah gol kebetulan Bung Hadi. Proses yang sangat indah. Iya, proses yang sangat indah dan terukur. Menurut saya inilah peran dari gelandang sekelas Ricky maupun Rama Irianto sebagai. Sangat menarik buat Hoki Caraka. Kembali serangan dari Hoki Caraka di kanan. Penalti. Sendirian. Gol Tuhan. Ya. Tadi Anda lihat Emodi, serangan Brunei tidak terorganisasi, lebih pada sporadis, dan itu sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia untuk membangun serangan lebih percaya diri, lebih tenang. Umpan yang tidak sempurna dan kontrol yang tidak sempurna dari Hoki Caraka. Menerima umpan dari Egy Maulana Fikri, nampak tidak siap. Kita lihat Hoki Caraka karena mendapatkan benturan keras, diminta bangkit oleh wasit Ahmed Faisal dari Yordania. Belum kembali gagal tadi serangan Brunei Darussalam karena memang hilang oleh pemain Indonesia. Tendangan bebas buat Brunei. Nah, kita lihat komposisi serangan Brunei Bung Hadi. Hanif bin Hamid nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Inilah Hanif yang juga bermain di Jakarta saat dikalahkan 6-0. Angkat langsung ke depan. Arahkan tadi masuknya kepada Aziz, namun gagal. Perebutan bola di udara tadi. Ya, kalau Anda ingat bagaimana Jurgen Kohler mencederai Van Basten di era 90-an Bung Maru ya. Iya, dan itu ya. Dan tumit kalau itu berbahaya, bisa membahayakan karir dari seorang pemain kalau memang itu benar-benar diinjak pakai full sepatu. Semoga Hoki tidak kenapa-kenapa dan bisa melanjutkan permainan, karena kita punya harapan yang besar kepada Hoki untuk mendampingi dua striker kita, Dendi maupun Ramadan Sananta. Ya, Sintayong memang sangat berkepentingan untuk menciptakan satu bomber lagi yang bertipe sama seperti Dimas Derajat dan juga Ramadan Sananta pada diri Hoki Caraka. Hoki Caraka sebagai pemain muda. Kembali gagal tadi serangan Brunei Darussalam karena memang dilanggar oleh pemain Indonesia. Tendangan bebas buat Brunei. Nah, kita lihat komposisi serangan Brunei Bung Hadi. Hanif bin Hamid nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Inilah Hanif yang juga bermain di Jakarta saat dikalahkan 6-0. Angkat langsung ke depan.
Arahkan tadi masuknya kepada Aziz, namun gagal. Perebutan bola di udara tadi, Rahmat Irianto. Pelanggaran sampai dilakukan dan kartu kuning dari Ahmad Faisal terhadap nomor punggung 14 yaitu Haziq Kasful. Karena dengan keras tadi Ya. melanggar. Haziq bermain juga di Jakarta ya Bung Adi? Bermain juga di Jakarta. Haziq melanggar dengan keras Egy Maulana Fikri. Ya, karena hanya pelanggaran yang bisa memberhentikan serangan balik kita yang berbahaya. Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United, yang punya tendangan kaki kiri maut ya sebenarnya Bung Adi. Tinggal mencari peluang dan timing yang pas untuk melepaskan tendangannya. Rizky Ridho ke kiri, ada Sain Patinama. Ke tengah Ricky Kambuaya. Umpan langsung, arahkan, kita lihat. Ada Witan, kembali ke belakang, ada Ricky Kambuaya. Rizky Ridho kini, kuasai bola ke tengah. Arahkan kepada Fahrudin. Sandi Walsh, Rahmat Irianto. Oki Caraka. Masuknya kepada Sain Patinama, tapi di blok tadi. Kita termasuk leluasa ya mengoper bola di lini tengah, di depan mulut gawang Brunei. Hanya tinggal memanfaatkan momentum saja, menurut saya ruang terbuka bagi pemain kita. Mengurung para pemain Indonesia. Berpindah bola kepada Sain Patinama, kontrol yang luar biasa. Kembali pada Sain. Gagal Sain Patinama. Hampir saja direbut. Kita lihat oleh Dendi Sulistiawan, tapi bola terlalu jauh. Di 11 menit ini kita lihat Witan cukup militan penampilannya Bung Hadi. Kiri dan kanan dia bergerak dengan sangat baik, membuka ruang untuk memudahkan pemain kita melepaskan operan jauh sehingga membuka ruang pertahanan Brunei. Ya, pertemuan pertama Indonesia melawan Brunei adalah di SEA Games 77 Kuala Lumpur. Indonesia satu menang 4-0, adalah penampilan pertama Indonesia juga di ajang SEA Games. Tidak sebanyak kita. Kami nyaring tadi, arahkan kepada Aziz. Andra Azan, dicuri lagi para pemain Indonesia. Ke tengah ada Rahmat, Ricky Kambuaya. Masih berputar-putar di tengah mencari celah. Umpan kepada Dendi tadi maksudnya. Nampaknya tendangan penjuru buat Indonesia. Lebih menarik ya Bung Hadi, cara membongkar kita membongkar pertahanan Brunei. Semakin menarik menurut saya, tidak hanya mengandalkan bola-bola sayap kiri maupun kanan. Ya, memang Indonesia terlihat sangat-sangat dominan di pertandingan leg kedua ini. Sulit bagi Brunei untuk bisa bermain menyerang karena memang pressure dari Indonesia sangat-sangat kuat. Ya. Ricky Kambuaya, tendangan penjuru yang pertama Indonesia pendek saja kepada Witan Sulaiman. Angkat langsung di kotak penalti. Hampir diri bebas. Oh Tuhan. Gagal tadi sundulan dari kapten kesebelasan Fahrudin yang sudah mengincar tadi tiang dekat tempat Fahrudin berada tadi, Bung Wesley. Ya, sebuah keputusan yang mungkin sulit ditebak oleh kiper karena mengincar tiang dekat. Biasanya kan tiang jauh ya, karena ruang lebih terbuka. Dan ya sayang saja, mungkin percobaan kedua ketiga kita tunggu gol-gol yang menarik dari Fahrudin. Yang menarik adalah Sintayong kerap kali benar-benar bermain sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Jika bermain melawan tim seperti Brunei, pola 4-3-3 sangat wajar diterapkan oleh Sintayong. Tapi jika melawan yang lebih berat, pasti Sintayong akan memakai formasi 3 pemain belakang. Ya, karena kekuatan di belakang kita dengan nama-nama yang Anda sebut itu semakin dominan di jatuh pertahanan. Wingback kita sangat kuat. Gagal memberikan umpan ke depan. Kita lihat Rizky Ridho karena diblok tadi oleh kapten kesebelasan Hendra Azan. Lempar ke dalam Sain Patinama yang sangat berhasrat untuk tampil sebagai starter karena memang dengan pengorbanannya selama 22 jam perjalanan dari Eropa, tentu harga yang panas adalah sebagai pemain inti. Egy Maulana Fikri di tengah, umpan langsung. Umpan terobosan tidak jelas. Saya tidak jelas ya, makanya saya ini sebuah keputusan yang aneh bagi saya. Masih terlalu jauh. Mau kemana? Ya, masih punya waktu untuk berpikir memberikan operan. Kembali nampaknya pelanggaran dialami oleh pemain Brunei Darussalam.
Siapakah yang mendapatkan peringatan dari wasit? Ahmad Faisal nampaknya Sandy Walsh. Nomor punggung 17 Hakimi Yazid. Nampaknya meskipun Brunei bermain di kandang sendiri, tapi bukan masalah buat supporter Indonesia untuk datang. Ya, lihat merah putih Bung Adi. Dan semuanya sangat dominan merah dan putih, warna kebanggaan negara Indonesia dan juga jersey timnas Indonesia. Ini tadi laga tandang seperti kandang ya. Ya. Pertandingan tandang rasa kandang telah terjadi di Stadion Hasan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Karena mungkin euforia sepak bola di Sedang Brunei beda tinggi-tingginya. jauh Ya, dibandingkan Indonesia. sedang tinggi-tingginya. Rizky Ridho hampir saja dicuri tadi. Ahmad Irianto ke kanan pada Sandy Walsh. Sebenarnya Indonesia harus berani bermain lebih sabar lagi, Bung Wesley, karena kita sudah unggul segalanya. Sen Patinama langsung ke depan. Hoki Caraka. Witan Sulaiman tadi masuknya salah. Kembali para pemain Indonesia. Saya yakin Sintayong lebih menunggu bagaimana kita bermain dengan baik dan rapi secara organisasi dibandingkan buru-buru ke depan pusat kita. Witan Sulaiman, ada Rahmat Irianto, ke kanan ada Sandy Walsh, ke depan langsung Witan, salah pengertian antara Witan dan juga Dendi. Serangan balik coba dilakukan para pemain Brunei, sudah keluar lapangan pertandingan. Di sini bukan hanya mengejar kemenangan, tapi bagaimana Indonesia bermain, karena bagaimanapun melawan tim-tim di round kedua seperti Filipina, Vietnam dan Irak itu membutuhkan effort tim yang lebih keras lagi, Bung Wesley. Betul. Dan mungkin saya yakin formasi 3 seperti Anda katakan di belakang akan dipakai. Egy Maulana Fikri, shooting Egy, kita dapat Hoki Caraka, diblok dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Zulkifli, membatalkan gol Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru yang kedua. Sebuah peluang yang sangat-sangat cantik tadi. Ya, ini yang kita tunggu dari Egy sebenarnya, Bung Hadi. Keputusannya yang tepat dengan waktu yang pas. Sebetulnya agak hilang dari Egy adalah kecepatan dan kelincahan, Bung Wesley. Dengan postur seperti Egy, harusnya dia memiliki kecepatan. Dan kelincahan yang melebihi pemain-pemain lain. Lebih tinggi ya dari posturnya. Iya. Egy Maulana Fikri, tendangan penjuru Indonesia yang kedua, sudah menunggu 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Brunei lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Hampir mendekat titik buaya tadi, langsung ke depan, serangan balik dari Brunei berhasil diamankan oleh Rahmat Irianto. Tadi serangan balik yang coba dilakukan oleh Ali Nur Rashmi. Kembali di tengah kita lihat Rahmat Irianto kepada Sen Patinama, ada Rizky Ridho. Sangat dominan para pemain merah putih. Sayap-sayap Garuda sangat cepat. Kita lihat sekini ada Ricky Kambuaya dari sisi sayap Garuda. Masih Ricky ke depan langsung. Arahkan masih kepada Egy. Tadi kerjasama satu sentuhan dengan Witan. Tapi gagal serangan balik dari Brunei Darussalam. Sungguh cepat kita lihat nomor punggung 13. Mudah saja dipatahkan oleh kapten 11 Fahrudin kepada Hernando. Hernando umpan tinggi langsung tapi tidak terlalu baik tadinya. Masuknya kepada Sandy Walsh tapi bola terlalu jauh. Saya melihat peran Rahmat Irianto memberikan perubahan dibandingkan leg pertama ketika kita tidak punya gelandang bertahan ketika saat itu diberikan kepada Sandy Walsh, dan berbeda cara penanganan ketika kita mendapat serangan balik ya. Ketika kehilangan bola, Brunei melakukan serangan balik, Rahmat Irianto memberikan peran yang jauh lebih bagus dibandingkan leg pertama ketika kita memainkan Sandy Walsh di posisi itu. Dan serangan dari Brunei juga kita lihat masih sporadis, belum terlihat alur serangan yang rapi dan terorganisir. Mudah saja patah serangan dari Brunei Darussalam. Witan Sulaiman ke kanan. Ada Egy, kehilangan bola Egy.
Jika ini terjadi melawan Jepang ini sangat berbahaya, Bung Wesley. Anda bicara Piala Asia nih. Iya, ini Piala Asia, Bung Wesley. Bagaimana sesuatu kesalahan yang dilakukan Egy Maulana itu dilakukan pada saat leg pertama melawan Brunei di Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana kesalahan Egy membuat Brunei melakukan serangan balik yang sangat cepat. Dan kita membayangkan jika melawan Jepang, Bung Wesley. Tidak ada maaf tuh. Tidak ada maaf bagimu. Hukuman langsung. Dan ini barusan kita menyaksikan, Bung Adi, 2 kali percobaan tendangan jarak jauh Brunei, karena itulah yang bisa melakukan. Mereka sulit sekali masuk dalam kotak penalti. Waspada para gelandang-gelandang kita bahwa Brunei akan mencoba melakukan serangan-serangan lewat tembakan jarak jauh. Tentu kesalahan-kesalahan seperti itu tidak boleh dilakukan saat melakoni pertandingan-pertandingan besar, Bung Wesley. Ya, tadi saya katakan ini ujian bagi sejumlah pemain di hadapan Sintayong, apakah layak diberikan kepercayaan menghadapi tim yang kualitasnya jauh di atas Brunei. Rizky Ridho dari belakang, kita lihat dari bawah ke tengah pada Rahmat Irianto, umpan langsung ke depan, ada Sandy Walsh cepat kepada Egy, mudah saja dipatahkan kepada Hanif bin Amir, tapi datang lagi serangan dari Indonesia. Rahmat Irianto ke depan langsung pada Egy pada Sandy Walsh, angkat langsung di kotak penalti, arahkan tadi masuknya kepada Sain Patinama, dipetik saja di udara dengan sangat cantik tadi oleh Haming Nyaring. 24 menit pertandingan, lebih dari 10 kali serangan kita masuk dalam kotak penalti, Bung Adi, baru menghasilkan 1 gol. Kalau dibandingkan leg pertama, serangan kita tidak terlalu bagus, tapi hasilnya mungkin lebih banyak gol di babak pertama. Kita tunggulah babak pertama, sisa babak pertama ini dengan kualitas serangan yang menurut saya lebih bagus, kita tinggal menunggu gol saja. Gagal tadi untuk meraih bola, kita lihat Abdullah Aziz Ali, striker dari Brunei Darussalam. Terlalu mudah untuk patah serangan-serangan dari Brunei. Kini kita lihat Ricky Kamboya ke depan, sangat baik umpan terobosan kepada Witan. Witan langsung kotak penalti dan gol! Tidak gol! Oh Tuhan! Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan? Sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka dari Denny Sulistiawan. Gagal, Bung Wesley. Saya tidak mengerti bagaimana ini tidak menjadi gol, Bung Adi, karena pertahanan Brunei sungguh-sungguh terbuka, sungguh-sungguh memanjakan pemain kita untuk melakukan serangan. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat macan, manis dan cantik dari Witan Sulaiman, cutback yang sangat sempurna, dan satu sentuhan dari Denny gagal karena memang sontekannya atau cocorannya langsung mengarah kepada penjaga gawang, bukan ke arah gawang yang kosong, Bung Wesley. Ya, timing dan lokasi yang harus diperbaiki, bahwa timing sudah pas, tinggal harus berani lebih mengarahkan bola ya, jangan hanya mengarahkan bola ke gawang dan ternyata ada kiper di sana. Dan bagaimana sisi kanan pertahanan Brunei memang menjadi titik lemah yang harus kita optimal dalam melakukan serangan. Oke, gagal 1-2 tadi dengan Denny Sulistiawan. Dipatahkan para pemain Brunei. Tidak ada para pemain Brunei. Meskipun Abdul Aziz kita lihat tadi berusaha merebut bola, namun memang apa daya berjuang seorang diri. Kini Ricky Kamboya kepada Sain Patinama, langsung ke depan, arahkan kepada Witan, kembali kepada Sain Patinama lagi, kembali kepada Witan. Gagal tadi Witan untuk melewati Ali Nur Rasmi. Keputusan yang baik ya, Witan beroperasi di sisi kiri bersama Sain Patinama, itu menurut saya sangat baik di hingga 26 menit ini. Pindah serangan Indonesia pada Sandy Walsh dari Rizky Ridho pada Fahrudin. Harus sabar, build up serangan ya Bung Adi. Tidak usah buru-buru. Sain Patinama langsung arahkan kepada Witan. Dipatahkan, dijaga dengan sangat baik, kita lihat oleh Nazan Zulkifli yang juga bermain di Jakarta saat dikalahkan Indonesia 6-0. Karena memang hanya 3 perubahan yang ada di tim Brunei dari pelatih Rivera. Witan Sulaiman, tendangan penjuru yang ketiga. Lakukan sudah berbahaya, mengarah tadi kepada Dendi. Bukan sebuah pelanggaran, jatuh di kaki Rahmat. Kembali para pemain Indonesia kuasai bola. Sain Patinama, umpan tadi, kontrol yang baik pada Witan Sulaiman. Masih Witan, umpan langsung kepada Ricky, sangat berbahaya ini. Tidak jadi memberikan umpan, kembalikan kepada Witan, angkat langsung di kotak penalti. Dan oh Tuhan, gagal juga. Ada Egy Maulana Fikri, angkat langsung. Oh
tidak gol juga karena memang langsung merapatkan barisan di depan gawang dari Hamid Nyaring Brunei Darussalam, Bung Wisli. Saya berharap tadi Egy melambungkan bola lebih tinggi melewati baris pertahanan Brunei sehingga untuk mengincar pojok kanan gawang Brunei. Tapi bola kurang tinggi sepertinya. Apa yang terjadi atau dialami kita lihat oleh Sandy Walsh, masih tertidur dan tergeletak di lapangan. Apakah ada sesuatu yang serius telah dialami oleh Sandy Walsh? Semoga saja semoga tidak ada hal-hal yang serius, Bung Wesley. Ya, kita masih butuh permainan. Sandy Walsh dan Sam Patinama untuk memberikan perubahan dengan komposisi baru yang memberikan juga pasti persaingan kepada Asnawi dan Pratama. Ya, Rahmat Irianto yang sangat menarik di sini adalah salah satunya adalah Rahmat Irianto yang kembali bermain sebagai pemain inti setelah di pertandingan terakhirnya saat menang 7-0 melawan Brunei di Piala AFF 2022. Setelah melewati 10 kali pertandingan timnas, Rahmat Irianto kembali lagi sebagai pemain inti. Ya, sebenarnya pukulan dari Hamid Abdullah Nyaring tadi mengenai kepala sehingga membuat Sandy Walsh harus mendapatkan perawatan. Nah, ini yang keempat ya. Tendangan keempat penjuru Indonesia akan dilakukan oleh Witan Sulaiman. Lakukan sudah ke tiang dekat Dendi. Ada Rizky Ridho masih berdua dengan Hendra Azan. Pelanggaran dilakukan oleh Rizky Ridho terhadap Hendra Azan, kapten kesebelasan yang sempat bercanda di press conference di GBK dengan mengatakan di pertandingan pertama bahwa Indonesia akan tampil menyerang dengan formasi 1-1. Ya, Rizky Ridho Rizky Ridho menjadi striker ke-8 mungkin itu Madi. Rizky Ridho mencetak gol kedua Indonesia di leg pertama dalam menit ke-12. Jadi saya tadi katakan secara kualitas serangan lebih bagus. Jumlah gol yang tidak lebih banyak dibandingkan leg pertama. Hamid Nyaring arahkan langsung kepada Yazid. Aziz tadi mencoba berebut, Rizky Ridho mudah saja patah serangan dari Brunei. Kini Fahrudin kuasai bola, sudah menunggu Sandy Walsh. Masih Sandy Walsh. Tenang saja Sandy Walsh. Pendek kepada Dendi. Hoki Caraka. Dicocor tadi, kita lihat penguasaan bola yang dilakukan oleh Hoki Caraka membuat bola keluar lapangan pertandingan. Masih belum berhasil nampaknya para pemain Indonesia untuk bisa menambah keunggulan. Sandy Walsh lemparan ke dalam pada Hoki, gagal untuk mengontrol bola dengan sempurna. Serangan balik coba dilakukan pada Abdul Aziz, mudah saja patah oleh Fahrudin. Kini Rizky Ridho. Yang saya katakan Bung Adi, serangan sporadis Brunei harusnya gampang dipatahkan, tinggal bagaimana kita melakukan serangan balik ketika garis pertahanan Brunei jauh lebih ke depan. Kembali pelanggar dilakukan oleh Indonesia. Yazid, Rashmi, kembali pada Rashmi, kita lihat mencoba melewati Sam Patinama, namun bola kembali ke belakang. Hendra Azan. Ada kita lihat, masih oleh Hakimi Yazid, masih Hakimi. Serangan balik kita lihat kini Egy Maulana Fikri. Masih Egy, langsung arahkan ke depan. Hoki Caraka kepada Witan, sudah ditunggu kita lihat dengan sangat baik antisipasi dari para pemain belakang Brunei Darussalam. Kini Hendra Azan. Tadi 3 lawan 5, sebenarnya Indonesia menghadapi 5 pertahanan dari Brunei. Harusnya Hoki bisa lebih
akurat dalam memberikan operan bola. Sebelum Brunei bermain dengan sangat sederhana, dengan menunggu dan langsung berusaha berlari dengan cepat membawa bola atau melakukan serangan balik yang sangat cepat, Bung Wesley. Ya, tidak ada organisasi permainan yang menarik. Kembali kesalahan dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Dan kesalahan-kesalahan kecil seperti ini tidak boleh dilakukan di Piala Asia, Bung Wesley. Ya. Piala Asia dan putaran kedua Piala Dunia juga menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina. Fahrudin tadi menerima bola dari Sandy Walsh. Rahmat Irianto umpan langsung ke depan, sangat baik pada Sen Patinama, masih Sen shooting dan oh Tuhan, sebuah shooting yang sangat dari Sen Patinama sangat keras, gagal tadi Bung Wesley. Keputusan yang tepat karena saya tidak melihat ada pemain lain yang siap menyambut bola dengan posisi yang lowong ya, dan itu keputusan yang sangat baik. Itu membuat back Brunei akan bingung nantinya ketika menghadapi serangan yang sama. Kita lihat tidak ada pemain Indonesia yang siap menyambut bola di mulut gawang. Shooting kaki kiri dari Sen Patinama berhasil diblok oleh Hami Nyaring, penjaga gawang Brunei, menghasilkan tendangan penjuru yang kelima. Nampaknya akan dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Sudah menunggu 7 pemain Indonesia, lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, dipetik di udara dengan sangat cantik tadi oleh penjaga gawang Hami Nyaring, gagal. Postur 183 cm, sangat luar biasa Rizky Ridho. Masih muda, tapi sangat kemampuannya dewasa. semakin matang permainannya, dan itu membantu Sintayong melakukan rotasi. Siapapun Rizky Ridho ditanamkan permainannya tidak jauh berbeda. Ricky Kambuaya pendek saja ke kiri kepada Witan Sulaiman, kembali ke belakang kepada Ricky Kambuaya, masih kuasai bola Ricky Kambuaya. Gelandang seperti Ricky mengingatkan kita kepada Ruli Nere di era 80-an. Sen Patinama langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Sen Patinama dan oh Tuhan, gagal kita lihat dengan kaki kanannya tadi. 2 peluang diraih oleh Sen Patinama di babak pertama ini, Bung Wesley. Menarik pergerakannya, bukan lagi dia masuk, tapi sudah posisinya digantikan oleh Witan dan dia ada di lini kedua. Masuk di mulut gawang. Placing penempatan bolanya masih melenceng di sisi kiri gawang Hami Nyaring. Gagal untuk mencetak gol pertamanya buat tim nasional Indonesia, Sen Patinama. Bagi saya ini pergerakan yang menarik dilakukan oleh Patinama. Dia bergerak dengan sangat dinamis, sisi kiri bergantian dengan Witan dan ada di mulut gawang, siap menyantap bola-bola pantul. Saya harap back kita tidak lengah ya, Bung Adi. Ini terlalu gampang membuang bola dengan serangan yang harusnya tidak terlalu berbahaya bagi pertahanan kita. Ali Nur Rasmi pada Ashraf Fahmi, angkat langsung ke gawang. Tentu mudah saja buat penjaga gawang Hernando Ari. Tendang jauh ke depan, siapa yang dituju, langsung arahkan kepada Hoki Caraka. Mencoba berduel dengan Zulkifli, tapi bola dekat dengan Hami Nyaring. Maksudnya Hendra Azan memberikan umpan dengan kepalanya tadi kepada Zulkifli, tapi bola terlalu jauh, lemparan ke dalam Indonesia. Witan Sulaiman kepada Rizky Ridho, dari bawah Rizky. Umpan pendek saja kepada Fahrudin, langsung ke depan Fahrudin arahkan masuk kepada Sandy Walsh. Di tengah kembali kepada Sandy. Rahmat Irianto sudah menunggu. Ricky Kambuaya, masih Ricky, umpan pendek kepada Egy, gagal Egy, mencoba merebut bola Egy. Ada kita lihat tadi Dendi Sulistiawan, kuasai bola langsung ke depan. Oh, serangan balik coba dilakukan para pemain Brunei, sudah menunggu kita lihat tadi Aziz. Kembali kepada Aziz, Ashraf Fahmi, masih Ashraf Fahmi, shooting Ashraf Fahmi. Terlalu jauh tadi. Tembakan ketiga, Bung Hadi, tembakan ketiga dari luar kotak penalti. Itulah ancaman yang bisa dilakukan oleh Brunei, dan kita lihat bagaimana pertahanan kita tidak boleh sekocar-kacir ini sebenarnya, Bung Hadi. Ini Brunei yang menurut saya serangannya jauh dari kata terorganisir dan
Ya, kalau saya katakan berbahaya, tidak berbahaya juga harusnya, Bung. Kembali pasukan merah putih kuasai bola. Sain Patinama di tengah ada Rahmat Irianto, Rizky Ridho, dan Fahrudin. Fahrudin terakhir kali bermain sebagai pemain inti adalah di semifinal leg kedua Piala AFF melawan Vietnam. Saat itu Indonesia kalah 2-0. Itulah penampilan terakhir Fahrudin sebagai pemain inti. Karena sejak saat itulah Fahrudin selalu bermain sebagai pemain cadangan, bahkan tidak bermain sama sekali. Tidak main, Bung. Karena posisinya sudah diberikan kepada Rizky Ridho dan Akan Bagot. Ada juga Jordi Amat. Kalau main 3 back ya Jordi Amat di situ. Tapi Fahrudin dengan pengalamannya ketika dia bermain tetap sebagai kapten, Bung Adi. Karena senioritas dia dan juga capsnya cara sangat banyak. kepemimpinannya ya. Betul. Gagal tadi kita lihat Yashid, Ricky Kambuaya berduel dengan Hakimi Yashid. Bola keluar lapangan pertandingan. Hazik mencoba melakukan lemparan ke dalam. Arahkan langsung ke depan. Oh, serangan balik sangat berbahaya di kotak penalti kini. Berbahaya, Bung Adi. Sebuah kecerobohan hampir saja membobol gawang Indonesia, Bung Wesley. Iya. Jangan sampai gawang kita kebobolan. Itu menandakan ada yang salah dengan organisasi pertahanan kita. Dengan cara Masih belum terlalu mulus. Ya, dengan cara serangan Brunei seperti ini harusnya gawang kita tidak mendapat ancaman yang serius. Kita bisa membayangkan jika melawan tim yang sangat berat, Bung Wesley. Kualitasnya di atas Brunei. Iya, kita bicara Piala Asia. Ini mengerikan kalau kita menganggap serangan Brunei sudah berbahaya. Lawan di Piala Asia jauh di atas Brunei. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Hendra Azan, kapten ke-11. Sorak-sorai para pendukung Indonesia di Stadion Hasan Al-Bolkiah. Hendra Azan lakukan sudah disundul, kita lihat tadi oleh Denny Sulistiawan. Oh, sangat baik. Oh, bukan pelanggaran nampaknya. Ada memang sengaja tadi memblok atau memotong pergerakan dari Ricky Kambuaya. Bola keuntungan kita, serangan arah bola benar-benar mengarah ke pertahanan, ke arah permainan Brunei. Tapi tidak ada peringatan apapun ataupun kartu dari Ahmad Faisal Al-Ali dari Yordania terhadap pemain Brunei tadi yang memotong pergerakan dari Ricky Kambuaya. Nah, serangan balik ini kita lihat Egy Maulana Fikri ke tengah, tempatnya oleh Rahmat Irianto, berpindah serangan, arahkan ke kiri, ada Sain Patinama, kontrol yang luar biasa bagus, masih Sain Patinama, kedekut kepada Ruitan Sulaiman, angkat langsung Hoki Caraka, berusaha mendekat kita tadi Sandi Walsh, tapi dibuang saja oleh Hazik. Ada Hendra Azan. Terlalu lama, Bung Adi, kita tidak mendapatkan gol kedua. Dengan kualitas serangan kita tadi ini PR bagi masih belum terlalu rapi, Bung Wesley. Masih kerap kehilangan momentum. Kembali kita Egy Maulana Fikri pada Sandi Walsh. Angkat langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki. Nah, kini ada Sain Patinama mendapatkan bola, umpan ke tengah. Arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho. Umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik Pinarian. Gol! Egy Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di menit ke-41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ini yang kita tunggu dari Egy, timing dan posisi dia dalam membaca permainan. Karena pengalaman dia bermain di Eropa, yang kita butuhkan adalah kemampuan dia membaca permainan. Timingnya sangat baik. Begitu ada serangan balik dan bola-bola jauh, dia bisa membaca arah datangnya bola. Sebuah gol yang sangat manis tadi dilepaskan oleh Egy Maulana Fikri. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Ya, bola pantul dia sangat bisa membaca arah bola pantul tadi. Dari 20 caps penampilannya, Bung Wesley, termasuk pertandingan ini. Umpan ke belakang, back pass saja kepada penjaga gawang Hernando. Kita lihat tadi Rizky Ridho. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri. Sepanjang karirnya bersama tim nasional Indonesia, sejak gol pertamanya melawan Islandia di Stadion Gelora Bung Karno saat peresmian setelah Gelora Bung Karno direnovasi. Ya.
Dan yang kita tunggu adalah kemauan Egy untuk menjadi starter lagi dengan penampilannya harus benar-benar berjuang ekstra keras. Rizky Ridho, 2-0 Indonesia unggul. Arahkan langsung ke kanan. Oh, kontrol yang baik dari Sandy Walsh. Ada Egy lagi di tengah kemudian dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macan, manis dan cantik. Benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Jadi seperti bawang yang kita iris-iris ini. Sangat tajam, Bung Sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang akhir babak pertama. Dan itu yang kita tunggu adalah kualitas penyelesaian. Bangun serangan oke, tapi penyelesaian dari babak pertama tadi terlalu lama kita menunggu antara gol pertama dan gol kedua. Gol kedua dan ketiga begitu indah untuk dilihat. Gol kedua Hoki Caraka dari dua penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Umpan yang sangat-sangat memanjakan Hoki Caraka dari Witan Sulaiman. Kita lihat sekarang Egy Maulana Fikri dari tengah, kita lihat umpan langsung ke kiri. Ada Sen Patinama masih set di tengah lagi. Sangat baik ada Witan Sulaiman. Shooting Witan. Oh, terlalu memaksa kalau menurut saya, Bung Wesley. Berharap mendapatkan tuah dari operan-operan tadi Witan. Bergerak sangat baik. Kita lihat gol tadi, gol ketiga bagaimana Witan berada di posisi yang mungkin tidak dipikirkan lagi oleh bek Brunei karena Witan berada bukan lagi di daerah kanan pertahanan Brunei. Sudah bermain di kotak penalti. Dan operan Egy kerjasama dengan Witan itu menunjukkan bahwa mereka sudah bekerja sangat lama selama ini kan. Mungkin kita bisa katakan Witan dan Egy itu satu paket dalam tim nasional beberapa tahun terakhir. Kini Brunei coba melakukan tekanan, kembali mudah saja hilang dari Ashraf Fahmi tadi. Karena memang secara kualitas, kesalahan passing yang sangat-sangat berbahaya dilakukan oleh Rahmat Irianto. Dan apa yang terjadi? Hampir saja kecolongan. Saya pikir salah pengertian, ya, komunikasi ya. Kembali hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Memang kita lihat Rahmat Irianto berusaha membalas tanggung jawabnya, tapi tetap saja kesalahan seperti itu tidak boleh terjadi, Bung Wesley. Ya, antara melepaskan bola Ronaldo Arya mengejar atau kan mereka yang membuang bola itu antara kerjasama komunikasi yang menurut saya buruk ya. Karena ancaman ada dua pemain Brunei yang siap memaksimalkan kesalahan komunikasi kita. Kita lihat bagaimana kita lihat saling menunggu untuk mengambil keputusan. Dicuri tadi, dicocor saja oleh Hakimi Yazid tadi. Bola yang berada di kaki dari kapten kesebelasan Fahrudin. Hampir saja membuahkan gol buat Brunei. Ya, saya pikir Fahrudin harus memperbaiki kesalahan ini. Oh, serangan balik dari Dedi Sulistiawan. Gagal tadi, mudah saja patah. Rahmat Irianto, Sen Patinama ke belakang, arahkan pada Rizky Ridho. Ke kanan tempati oleh Sandy Walsh. Kembali ke tengah tempati oleh Rahmat. Berpindah kembali posisi, ada Sen Patinama. Umpan langsung jauh, arahkan kepada Hoki Caraka. Belum keluar, masih kuasai oleh Hoki. Pada Egy Maulana Fikri. Awas, hati-hati Rahmat. Ada Sen Patinama lagi. Diputar-putar nih Bung Hadi. Kembali kita lihat Raiki Kambuaya ke tengah. Ada Rizky Ridho mengurung Indonesia. Angkat langsung. Ada Sandy Walsh. Oh Tuhan. Gagal tadi Sandy Walsh untuk meraih bola. Memang bolanya terlalu tajam. Iya, terlalu dalam operannya. Tapi prosesnya ya Bung Hadi, melihat bagaimana pemain kita nyaman membongkar dan kalau saya memakai istilah Anda mengiris-ngiris pertahanan Brunei dari kiri kanan, itu membuat memang pertahanan Brunei seperti kocar kacir. Iya, 2 menit tambahan waktu, menyisakan 1 menit saja. Dan nampaknya sudah selesai tambahan waktu ini. Menunggu wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania untuk meniup peluit panjang. Dan benar saja wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Yordania telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama dengan keunggulan sementara Indonesia 2-0 atas Brunei. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio. Namun tentunya setelah commercial break 3-0 maksudnya. التونسي من الشمال إلى الجنوب. ألف شكر على المتابعة رمزي. نجدد التحية لكل من يتابعنا داخل تونس وخارجها على الوطنية الأولى قبيل انطلاق الشوط الثاني من لقاء كيرين بين المنتخبين الياباني والتونسي وتغيير في صفوف المنتخب الياباني منذ قليل. خروج صاحب الهدف الوحيد فيرواشي كيوغو
ودخول 9 أودا أيازي لاعب في نورد روتردام الهولندي يدخل في تشكيلة Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita akan menyaksikan pertandingan kedua atau babak kedua antara Indonesia melawan Brunei pada lanjutan prakualifikasi Piala Dunia 2026 langsung dari Stadion Hasanah Bolkiah di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Ini adalah round pertama leg kedua. Di leg pertama sudah kita ketahui Indonesia unggul 6-0 dan di leg kedua ini di babak pertama kita unggul 3-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka dan 1 gol oleh Egy Maulana Fikri. Langsung kepada Egy Maulana Fikri, kotak penalti, umpan yang sangat baik Witan Sulaiman, pelanggaran dan kotak penalti membuat Indonesia mendapatkan penalti. Sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Witan Sulaiman. Wajar ya Bung Adi penalti yang diberikan dan umpan tarik yang stop ball yang bagus sekali dari Egy membuat pertahanan Brunei harus melakukan penalti. Siapa yang akan melakukan tendangan penalti nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan. Oh jelas, ya, kakinya ditahan ya oleh Yura Indra Putra terhadap Witan Sulaiman. Tidak ampun tadi dari wasit Ahmad Faisal Al-Ali Yordania untuk menghadiahi Indonesia sebuah penalti yang nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Witan berani sebagai salah satu eksekutor rutin langganan dari tim Indonesia asuhan Sintayong. Meskipun kita punya beberapa banyak eksekutor penalti, tapi kita tunggulah bagaimana Witan mengeksekusinya dengan kaki kiri andalannya. Di awal-awal babak kedua ini serangan dengan cepat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua asuhan Sintayong. Meskipun kita punya beberapa banyak eksekutor penalti, tapi kita tunggulah bagaimana Witan mengeksekusinya dengan kaki kiri andalannya. Di awal-awal babak kedua ini serangan dengan cepat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua. Nampaknya Witan melakukan konsentrasi yang sangat kuat, kita lihat dan lakukan sudah masuk pemirsa, membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 32 pertandingan termasuk pertandingan ini untuk tim nasional Indonesia, Bung Wesley. Eksekusi yang sangat dingin menurut saya. Ini pembunuh ini Bung Hadi. Dari cara dia mengambil, keberanian dia untuk mengambil langsung eksekusi akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah. Tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper akan melompat ke kiri atau ke kanan. Gol keempat Indonesia atau gol ke-9 Witan Sulaiman buat tim nasional Indonesia dari 32 pertandingan termasuk pertandingan ini membuat Indonesia unggul sementara ini 4-0. Sudah bisa dipastikan sudah seluruh kaki Indonesia untuk melaju ke putaran kedua untuk menghadapi Irak, Filipina dan juga Vietnam, Bung Wesley. Butuh keajaiban yang luar biasa untuk Brunei bisa membalikan situasi dari ketinggalan 10 ya Bung Hadi. Dari 2 leg ini 0-6 dan sekarang 0-4 dan saya pikir 0-4-nya akan terus bertambah Bung Hadi. Dengan agregat 10 gol tentu saja mustahil buat Brunei Darussalam. Ya semoga catatan kita yang belum kebobolan dari 5 pertemuan melawan Brunei terjaga. Saat ini kita sudah unggul secara gol 25 dibanding 0 dari Brunei dalam 5 pertemuan terakhir sejak kita kalah 0-1 dari Pesta Sukan Merdeka di Malaysia tahun 1990. Sen Patinama umpan langsung kotak penalti gagal tadi. Hendra Azan kembali dicuri para pemain Indonesia. Ricky Kambuaya sangat cepat Ricky, masih Ricky langsung ke kanan. Tempati kita lihat Sandi Wolf. Umpan tadi melayang di atas rumput tapi gagal disambut oleh para pemain Indonesia karena telat tadi Hoki Caraka untuk bisa menyambar umpan yang sangat cantik dari Sandi Wolf tadi, Bung Wesley. Meluncur dengan deras, timingnya kita memang belum pas ya Bung Adi. Seharusnya kalau waktu timingnya pas kita menyambut, itu gol akan sangat indah, sangat cantik untuk kita nikmati. Tentu saja kemungkinan gol bisa bertambah dari Indonesia. Jika tidak, inilah
skor yang pernah dihasilkan Indonesia atas Brunei saat pertama kali bertemu di SEA Games 77 Malaysia. Saat itu Indonesia menang 4-0 atas Brunei Darussalam. Ketika itu SEA Games digelar di bulan November. Umpan robot tadi maksudnya kepada Witan Sulaiman, tapi dekat dengan penjaga gawang Hami Nyaring. Sayup-sayup terdengar suara penonton Indonesia nih Bung Adi. Ya, memang Kebiasaan kita mendengar laga Indonesia seperti inilah ya. Tandang rasa kandang ya. Hakimi Yazid mudah saja dicuri para pemain Indonesia. Kembali serangan dilakukan para pemain Indonesia. Fahrudin pada Sandy Walsh. Pendek saja kepada Egy, gagal memberikan umpan kepada Rahmat Irianto, dipotong tadi. Ke dalam Indonesia. Mengadai garis pertahanan Brunei makin maju, makin naik ketika mereka sudah ketinggalan 0-4. Mereka berani keluar 4 pemain menekan ketika pemain Indonesia, pemain belakang Indonesia mulai menguasai bola. Ada 4 sampai pemain Brunei menekan kita. Saya rasa itulah salah satu untuk bisa memutus serangan Indonesia ya. Karena kalau jika Indonesia dibiarkan nanti semakin sulit buat Brunei. Tapi dengan risiko juga. Sen Patinama langsung save. Umpan pendek tadi maksudnya kepada Dendi, tapi umpannya salah tadi. Ada Hendra Azan. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, coba melakukan tekanan balik yang sangat cepat. Ada Hakimi Yazid berhadapan dengan Fahrudin. Hakimi Yazid hampir saja dilewati dari Fahrudin, tapi mudah saja. Terburu-buru menurut saya. Dia lepaskan bola. Ada 3 pemain Brunei, 4 pemain belakang Indonesia. Fahrudin kapten ke-11 asal klub Madura United. Persija Jakarta Rizky Ridho. Sen Patinama. Umpan panjang ke arah kanan tempati oleh Egy Maulana Fikri. Kuasai bola Egy ke tengah langsung, arahkan pada Witan. Egy lagi, Witan lagi, masih Egy. Kerjasama dengan Ricky Kambuaya, berputar saja, masih berputar-putar. Kita lihat Ricky Kambuaya kepada Egy Maulana Fikri. Siapa yang diberikan pendek kepada Witan Sulaiman. Masih Witan. Menunggu, kita lihat Sandy Walsh. Ke tengah langsung. Ada Dendi Sulistiawan. Witan Sulaiman. Langsung kepada Dendi Sulistiawan. Oh Tuhan. Gagal untuk menciptakan hat-trick. Oh Tuhan. Gagal untuk menciptakan hat-trick. Kita lihat Hoki Caraka. Padahal sudah berdiri bebas di depan mulut gawang dari Hami Nyaring. Padahal tinggal menyebut permisi saja. Gol akan masuk tadi Bung Wesley. Dia lupa menyebut kata permisi tadi. Memang bola sepertinya mudah untuk dicebloskan, tapi pantulannya membuat Hoki kehilangan kemampuan mengontrol bola. Tidak mudah ya, lihat pantulan bolanya, dan dia pantulannya tidak mudah untuk diarahkan kembali turun bola itu ke rumput lapangan. Hami Nyaring, tendangan gawang jauh melewati garis tengah, sudah menunggu, kita lihat Sen Patinama. Rahmat Irianto kuasai bola ke belakang, ada Fahrudin pada Hernando. Bermain dari bawah, kita lihat Ricky Kambuaya. Masih Ricky, sangat cepat Ricky. Umpan langsung ke depan, sangat baik. Tempati oleh Hoki, apakah berhasil dikuasai? Ya, Hoki kuasai bola. Oh, luar biasa Hoki. Umpan langsung dan tidak gol. Masih Hoki. Umpan pendek langsung pada Egy Maulana Fikri. Ada Witan. Witan kuasai bola. Pendek saja pada Ricky Kambuaya. Berputar-putar Ricky. Ada Rahmat Irianto. Kita Fahrudin langsung ke depan. Arahkan langsung pada Sandy Walsh. Ada Sandy Walsh ke tengah. Ada kita Egy Maulana Fikri. Pendek kepada Hoki. Ada Witan Sulaiman. Ada Sandy Walsh. Offside. Iya, menarik ya, kita menunggu bagaimana Hoki mengiris-iris pertahanan Brunei. Saya pikir tadi bola sudah tidak berhasil dikontrol dan luar biasa daya juang Hoki. Saya menunggu memang Hoki bisa mengambil kata permisi yang tadi Anda sebut untuk menyamai Dimas Derajat mencetak hat-trick ke gawang Brunei seperti yang Dimas lakukan di leg pertama. Ya, belum berhasil menciptakan hat-trick. Jika menciptakan hat-trick tentu saja sebuah prestasi yang sangat mengesankan, karena dari 2 penampilan langsung menciptakan hat-trick, Bung Wesley. Betul. Jangan lupa kita masih punya Rawada Sananta, striker yang menjadi pilihan di tim usia 23 maupun senior ini. Dan ini kesempatan jam terbang yang sangat baik diberikan Sintayong kepada anak muda Hoki Caraka. Kembali Indonesia kuasai bola, kembali Egy. Ke bawah pada Sandy Walsh. Rahmat Irianto, pemain asal Persib Bandung. Ada Rizky Ridho.
Sain Patinama, ada Ricky Kambuaya. Langsung membuat garis pertahanan yang sangat dalam para pemain Brunei. Ada Sandy Walsh. Saya menunggu sebenarnya zonanya Egy nih, Bung. Ketika dia mencetak gol untuk Dewa, zona yang Sangat baik. Dendi Sulistiawan tadi gagal. Variasi serangan yang sangat-sangat baik tadi dilakukan para pemain Indonesia. Sungguh macan tadi, manis dan cantik. Ricky Kambuaya, ada Rizky Ridho, ke kiri ada Sain Patinama. Umpan langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki, gagal disambar. Masih kuasai bola Hoki. Ada Sandy Walsh. Tengah badan telat mungkin Bung Hadi. Kembali ke belakang pada Rahmat. Umpan langsung kotak penalti. Ada Sain Patinama. Oh Tuhan. Gagal tadi sambaran kepala dari Sain Patinama tadi Bung Wesley. Ya, bola mendekat ke gawang, tinggal menunggu waktu saja. Dengan operan-operan kita membelah pertahanan Brunei, kiri maupun kanan, membuat memang pertahanan Brunei bingung mau mengawal siapa, bola diarahkan ke siapa, karena semua pemain bisa masuk dalam kotak penalti. Dan Brunei akhirnya membuat garis pertahanan yang sangat dalam, dan itu sebenarnya agak sulit untuk Indonesia untuk melepaskan trupas-trupas Bung Wesley. Iya, tadinya sempat garis pertahanan maju ketika mereka mencoba menekan pemain Indonesia saat menguasai bola di daerah pertahanan kita sendiri. Duel udara kita Rahmat Irianto, bola keluar lapangan pertandingan. Belum terlihat tanda-tanda akan berganti pemain, biasanya menit 60 mulai akan ada pergantian pemain ini. Haziq ke depan langsung pada Aziz, gagal Aziz kuasai bola, mudah saja untuk kehilangan bola para pemain Brunei. Ricky Kambuaya, umpan terobosan cepat. Aduh, jika dibiarkan Egy sudah menunggu tadi. Sandy Walsh kembali ke belakang, tempati oleh Ricky Kambuaya, berlari cepat Ricky Kambuaya, tempati kita lihat Rahmat Irianto. Oh, umpan terlalu lemah, dipatahkan tadi. Jatuh lagi di kaki, dikembalikan lagi kepada Rahmat Irianto. Ada Ricky Kambuaya, menari-nari saja kita lihat Ricky Kambuaya kepada Fahrudin. Sandy Walsh ke belakang, Sandy Walsh kepada Fahrudin. Sudah menunggu kita Rahmat Irianto. Sain Patinama kembali pada Rahmat. Ini yang diperlukan, kesabaran melihat dan membongkar dan melatih juga kemampuan kita membongkar pertahanan lawan-lawan nanti yang di event berikutnya akan jauh lebih ketat, jauh lebih rapat. Ini ujian untuk membongkar pertahanan lawan. Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho ke depan langsung arahkan kepada Sain. Hoki Caraka, shooting terlalu jauh tadi, shooting dari Hoki Caraka. Tidak terlalu sempurna posisi Hoki tadi, Bung. Sedikit terlalu jauh juga dengan lawan yang terlalu dekat. Akan lebih baik ketika memang bola masih dialirkan, digulirkan kiri maupun kanan, menyayat-nyayat, kalau mau pakai istilah Anda Bung Hadi, menyayat pertahanan, mengiris-iris pertahanan gawang dari Brunei, dan itu membuat pertahanan Brunei akan kocar-kacir. Melatih juga, melatih kesabaran kita memainkan bola, operan yang lebih akurat di mulut gawang lawan. Dengan gawang Hanin Yaring Brunei, tinggal 0-4 dari Indonesia. Hendra Azan menyundul bola keluar lapangan pertandingan. Sandy Walsh nampaknya dua pergantian pemain. Iya. Masuk di menit 60 memang biasa akan terjadi perubahan pergantian pemain maupun perubahan strategi permainan. Dengan jumlah 5 perubahan pergantian pemain, Bung Hadi akan memudahkan pelatih untuk melakukan pergantian dan perubahan taktikal game. Dari kiri kita lihat Witan Sulaiman kembali ke tengah, ada Rahmat, angkat langsung di kotak penalti. Oh, sangat bebas tadi masuk pada Sandy Walsh, dipotong tadi dengan sangat baik oleh Ali Nur tadi. Ya, harus berjibaku ya untuk memutus aliran serangan kita yang kiri maupun kanan. Jersey number 9 Farhan, Abdul Aziz 5 Ali juga replaced by masuk. jersey number 11 Muhammad Haris Daniel. Second substitute for Daniel Brunei, yang jersey di laga number perdana sebagai starter bermain nomor 8. 11. Muhammad Hendra Abdul Azam Aziz sudah replaced by keluar jersey dan juga number kapten 5 11 Hendra Muhammad Azam. Hanif Farhan. Hanif Farhan masuk dan Haris masuk. Aziz keluar, kapten juga keluar, Hendra Azam.
bagi Brunei tidak ada alasan untuk tidak mencoba membangun serangan yang lebih agresif karena mereka batting tulus ya, sudah ketinggalan 0-4, total 0-10 agregat, coba membangun serangan. Kembali mudah saja patah serangan dari Brunei Darussalam. Sen Patinama tadi memberikan umpan. Sandi Walsh tadi kembali pada Sandi. Rahmat Irianto turun ke bawah, kita lihat penyebut bola striker Indonesia Dendi Sulistiawan. Kita lihat 3 pemain Indonesia siap-siap masuk dalam pergantian 17. Oh, umpan terobosan langsung pada Egy. Yang menarik seperti Indonesia kini bermain dengan 2 striker kembar, Bung Wesley. Ya. Dendi dan juga Hoki. Dan kita sebenarnya masih punya stok di lini depan nih Bung Hadi. Nomor 14 Asnawi. Asnawi masuk, Ramadan Sananta masuk, Sadil Ramdhani masuk. Tidak ada cerita mengurangi tekanan ini Bung Hadi. Ini menambah tekanan agresif. Iya. Ramadan Sananta dapat pencetak 2 gol ke gawang Brunei di leg pertama, sudah mencetak 3 gol ke gawang, kena satunya adalah cetak ke gawang Brunei melalui di Piala AFF 2022. Dendi Sulistiawan replaced by jersey number 18 Ramadan. Dan Dendi digantikan oleh Ramadan. Sadil juga masuk. Asnawi juga masuk. Jadi pertandingan pertama ini di leg pertama Dendi juga tidak terlihat dominan permainannya dan diberi kesempatan kembali oleh Sintayong dan menit 60 pergantian kembali Dendi harus menyudahi permainannya. Oh, syuting langsung tadi mencoba-coba nampaknya nomor punggung 17 yaitu Hakimi Yazid, tapi membola terlalu tinggi. Memiliki cita-cita yang sangat ulung. Kita lihat Hakimi Yazid untuk mencetak gol dari jarak yang sangat jauh. Mencoba keberuntungan yang jauh dari kata beruntung. Umpan yang sangat cepat, kita lihat ada Hoki Caraka. Masih Hoki di kotak penalti dan hampir saja menyampiri Sadil Ramdhani. Kembali Hoki lagi. Depan langsung kita lihat nomor punggung 21 Hairil Sahmi. Oh, hampir saja tercuri tadi. Kita ada Asnawi. 1 lawan 2 masih sulit, tapi bola makin berbahaya kalau lepas dari kontrol pemain kita. Ramadan Sananta berduel dengan sangat keras dengan Hanif bin Hamir. Gagal untuk meraih bola, kita ke Ramadan Sananta. Ramadan Sananta di bawah STY kerap kali bermain sebagai pengganti, Bung Wesley. Jarang sekali dia bermain sebagai pemain. Belum pernah di bawah STY untuk langsung sebagai starter. Ya, karena waktu sebelum Sananta ada striker-striker yang mungkin bisa dikatakan lebih dipercaya ya. Termasuk Spaso pernah dipercaya oleh Sintayong. Sadil Ramdhani, umpan langsung. Berbahaya tadi, disundul saja kita lihat. Ada Rahmat pada Asnawi. Sadil Ramdhani kembali pada Asnawi, angkat Asnawi di kotak penalti. Syuting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Saya tidak menyangka Rizky Ridho akan ada dalam kotak penalti menyambut umpan-umpan operan yang menyayat pertahanan Brunei. Ada Rizky Ridho, ada palang pintu kita di situ. Luar biasa menurut saya keberanian Rizky dan timingnya juga menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho, si pencetak gol di leg pertama dan kini mencetak gol juga di leg kedua menghadapi Brunei Darussalam. Rizky Ridho dengan 25 caps-nya dan 3 gol. 2 gol ke gawang Brunei di 2 leg ini. Membuat ini Indonesia unggul 5-0 atas Brunei Darussalam. Ya, kita punya pemain seperti Rizky Ridho masih 20-an, satu. Sananta 20. Oh, kembali serangan. Kita lihat Witan Sulaiman. Syuting Witan.
Rahmat Tuhaman lagi yang kau dustakan. Witan sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal tadi. Oh, serangan balik dengan Hakimi Yasin. Hakimi di kotak penalti dicocor saja oleh kapten kesebelasan Fahrudin. Berbenturan kita Asnawi dan juga Hakimi Yazid tadi. Akan lebih berbahaya kalau bola diberikan ke sisi kiri pertahanan kita, karena ada di sebelah kanan pemain Brunei yang menunggu bola. Tapi ini sebuah ancaman, peringatan bagi pertahanan kita. Dua bek kita akan mendapat serangan yang berbahaya ketika di tengah kita tidak dapat mengontrol bola, dan Brunei akan bola-bola panjang yang membahayakan. Lempar ke dalam Haziq Kasful dari Brunei. Coba diburu tadi oleh Rahmat Irianto. Pressure yang sangat ketat dari Sadir Ramdhani menyulitkan Hakimi untuk menguasai bola dengan sempurna. Lemparan ke dalam Brunei dari Salam Kasful. Umpan daripada Hakimi pada Kasful lagi, berhadapan dengan Rahmat. Masih Kasful. Kehilangan bola tadi Kasful, tapi menghasilkan tendangan penjuru buat Brunei Darussalam. Ya, sebuah sebuah pojok yang menurut saya semakin membahayakan kalau kita terus-menerus membiarkan pertahanan kita terbuka seperti ini. Meskipun hanya ada dua pemain lawan, tapi dengan dua juga palang pintu kita, harusnya kita bisa menang duel. Saat ini sisi kanan pertahanan kita mendapat incaran dari Brunei. Hairil Sahmi mendekati penjaga gawang Hernando. Ada 5 pemain Brunei di kotak penalti, lakukan sudah berbahaya, ditinggi saja, hampir saja peluang didapat oleh Brunei. Dapat lagi Hakimi, langsung di kotak penalti, sundul tadi, gagal. Oh, serangan balik, kita lihat jatuh di kaki Sadir, sangat cepat Sadir, berlari cepat Ricky Kambuaya, masih Sadir, 4 lawan 4, Sadir Ramdhani, umpan pendek kepada Ricky Kambuaya. Sudah menerima nomor, Witan, Sadir Ramdhani, oh Tuhan. Gagal kembali Indonesia, peluang yang sangat-sangat terbuka, serangan balik yang sangat cepat, gagal dimanfaatkan oleh Sadir Ramdhani tadi, Bung Wesley. Sebuah serangan yang manis sekali menurut saya, mengacak-acak pertahanan dan kerjasama yang pengertian yang sangat baik. Tinggal kata-kata permisi tadi belum ada sampaikan Bung Hadi. Tapi yang pasti respon pertahanan dari Brunei cukup baik untuk bisa melapis pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ya, karena kita mencoba mendelay serangan, tidak langsung buru-buru menembakkan bola ke gawang pertahanan. Tendangan penjuru Sadir Ramdhani lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, arahkan tadi maksudnya kepada Fahrudin, jatuh di kaki Ricky Kambuaya. Serangan lagi kita lihat ada Rahmat Irianto, langsung ke depan kepada Witan Sulaiman. Witan angkat langsung, Ramadan, oh Tuhan tidak. Di sini ada Sadir Ramdhani, angkat langsung lagi, dipetik oleh Rahmi Nyaring, disundul lagi. Oh, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Rahmi Nyaring tadi, Bung Wesley. Saya berharap pemain kita tidak terlalu mengulangi serangan yang sama dari menit ke menit ya, bola-bola atas terus diarahkan ke bukan sebuah pelanggaran, Bung Wesley, nampaknya dibiarkan saja oleh wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Yordania, meskipun Hamid Nyaring masih mengerang kesakitan, membutuhkan perawatan. Sekilas rumputnya rumput gajah mini, Bung Wesley ya. Dengan stadion sekelas Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al Bolkiah, nampaknya rumput gajah mini masih dipakai. Karena memang belum menjadi olahraga favorit mungkin ya di Brunei ya. Nampaknya Adi Said dan juga Fahar Razi sudah dipersiapkan. Adi Said adalah pemain yang sangat senior, sangat berpengalaman, Bung Wesley. Pernah membobol gawang Indonesia, tapi U19 ya waktu itu kita berhadapan dengan Brunei. Brunei menurunkan banyak pemain senior, kita menurunkan pemain U19 dan Adi Said salah satu pencetak gol. Fahar Razi masuk menggantikan Nur Asaf Fahmi, sedangkan Adi Said menggantikan, oh nampaknya Fahar Razi menggantikan substitution for Brunei Darussalam, jersey number 15 Muhammad Nur Ashraf Fahmi, replaced by jersey number 4 Awangku Bakar Razi. Nomor 7 dari Rashimi tadi keluar. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Hamid Nyaring masih tergeletak. Next substitution for Brunei Darussalam, jersey number 7 Muhammad Ali Nur Rashimi, replaced by jersey number 10 Skor 5-0 kemenangan Indonesia pernah terjadi di tahun 2012 di pertandingan persahabatan. Jika skor ini tetap bertahan 5-0, tentu ini adalah kemenangan 5-0 kedua Indonesia setelah di tahun 2012. Saat itu di pertandingan persahabatan Indonesia
menggulung Brunei dengan skor yang cukup telak yaitu 5-0. Tampaknya Hami Nyaring masih membutuhkan perawatan lebih intens dari tim medis karena nampaknya mendapatkan benturan yang cukup keras dengan Ramadan Sananta, pencetak 2 gol Indonesia. Semoga kita melihat di leg pertama. Tayangan ulangnya Bung Adi seperti apa proses benturan dan cederanya kiper Brunei ini, apakah benar-benar bisa melanjutkan pertandingan atau Nyaring harus meninggalkan lapangan permainan. Karena cukup intens ini, cukup serius sepertinya kondisi yang dihadapi oleh kiper Brunei, Jaime Abdullah Nyaring. Hami Nyaring, penjaga gawang berusia 25 tahun, tempat kelahiran Bangar, dengan berpostur 173 cm. Sebelum sebagai kiper kurang ideal Bung Wesley, tapi di level ASEAN cukuplah dengan 173 cm. Bergabung dengan klub di PMM FC di divisi atau kasta pertama Liga Brunei. Brunei Super League diikuti oleh 16 tim, sementara kita Liga 1 18 tim. Sepertinya nampaknya harus diganti nampaknya Hami Nyaring karena mendapatkan benturan yang cukup keras nampaknya. Kita masih menunggu siapakah yang akan menggantikan Muhammad Jaime Nyaring, replaced by jersey number 18 Muhammad Ishraf tayangan ini bukan Asmi. untuk menunggu mana replay, mana tayangan ulang, sehingga kita tahu benar-benar terjadi pelanggaran seperti apa. Nampaknya Hami Nyaring memang benar-benar tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Apakah diganti oleh Asmin Isra Asmin yang masuk, penjaga gawang berusia 25 tahun dan juga berasal dari klub MS ABDB di Liga Brunei. Asnawi kini masih Asnawi memasuk bola ke kotak penalti. Luar biasa di kotak penalti, dibuang saja tadi. Kita lihat oleh Hairil Sahmi. Lempar ke dalam Indonesia akan dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Penisnya pada Sadil, kembali kepada Sadil Ricky, pan ke tersutnya lihat Adi Syed dan blok bola tadi, lempar ke dalam Indonesia. Dengan masuknya Asnawi, Bung Adi, perbedaan gaya menyisir pertahanan dibandingkan Sadil itu terlihat sekali. Rizky Ridho cepat ke tengah, ada Hoki Caraka, sudah kepada Witan, dipotong saja oleh Hoki. Langsung ke kiri, Sen Patinama gagal kita lihat untuk melewati nomor punggung 4 yaitu Faharazi maksudnya, dan kita lihat Arhan Pratama dan juga Arhan Fikri sudah dipersiapkan untuk masuk Bung Wesley. Betul, ini tadi saya bicarakan dengan Bung Tio, kita menunggu Arhan Fikri, salah satu pilar di tim U23, diberikan kesempatan seperti halnya Hoki Caraka, diberikan kesempatan oleh Fatih Sintayong bermain untuk tim nasional senior. Arhan Pratama masuk menggantikan Sen Patinama dan Arhan Fikri masuk menggantikan Ricky Kambuaya. Arhan Fikri. Arhan Fikri sudah masuk. Adi Syed kontrol dengan dada sangat baik pada Faharazi. Replaced by jersey number 12 Pratama nomor punggung 7 Arhan Fikri menggantikan Ricky Kambuaya. Umpan cepat tadi langsung maksudnya. Dicuri oleh Hasadir Ramdhani pada Hoki Caraka, langsung ke kanan ada Asnawi, masih Asnawi, coba masuk kotak penalti, angkat langsung arahkan kepada Ramadan Sananta, tapi tidak ada satu pemain Indonesia tadi, dibuang saja oleh para pemain Brunei, langsung arahkan kepada Adi Said, berdua dengan Fahrudin, jatuh di kaki Rahmat Irianto, ke kanan tempati oleh Arhan Pratama, kembali kepada Rahmat Irianto lagi, langsung ke depan, arahkan kepada Witan, ada Rahmat Irianto lagi, pelanggaran justru dibiarkan saja oleh wasit tadi dari Jordania. Tekanan balik coba dilakukan para pemain Brunei Darussalam, mudah saja dikatakan oleh Rizky Ridho. Kini tekan balik coba dilakukan para pemain Indonesia, jatuh di kaki Asnawi, masih Asnawi berlari cepat. Kita lihat pergerakan tanpa bola dari Sadir Ramdhani, masih Sadir, angkat Sadir, Tuhan! Gagal Ramadan Sananta untuk menanduk bola ke gawang yang sudah kosong tadi. Peluang dan serangan yang sangat-sangat cantik tadi Bung Wesley. Ya,
perombakan gaya bermain dilakukan oleh Sintayong. Terlihat Bung Adi bagaimana Sadil tadi kalau seandainya di sisi kanan ya ada Asnawi, kemudian di kiri ada Pratama, semakin dekat mereka berani membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan di mulut gawang kita. Lompatan yang sudah diperhitungkan sebenarnya oleh Ramadan Sananta, tapi nampaknya masih kurang tepat menerima umpan dari Sadil Ramdhani. Umpan atau crossing yang sangat-sangat cantik tadi. Witan Sulaiman. Arhan ke belakang pada Hernando Ari. Ya, jarang-jarang ya kiper kita Hernando Ari terlihat di layar kaca karena bola jarang berada di kotak penalti Indonesia. Kita sudah melakukan 5 pergantian pemain, Bung Adi, tidak ada lagi perubahan dan gaya bermain yang semakin menarik menurut saya adalah kecepatan kita semakin tinggi karena Pratama dan Asnawi punya speed yang berbeda dibandingkan Sepati Lama maupun Sandiwara. Hoki Caraka, satu sentuhan dengan Arhan. Ke kanan Asnawi, sudah menunggu kita Sadil. Di tengah masuknya kepada Arhan Fikri, gagal tadi kita lihat Asnawi. Dibuang saja ke depan, arahkan tadi nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rizky Ridho terhadap Hakimi Yazid. Salah satu pemain Brunei yang cukup bisa merepotkan pertahanan Indonesia, Bung Wesley. Tidak banyak ya yang bisa merepotkan pertahanan kita, tapi satu demi satu itu bisa membahayakan pertahanan kita karena saya lihat wingback kita akan jauh lebih sering meninggalkan area permainan dan itu membuat Fahrudin dan Rizky Ridho harus benar-benar disiplin karena ini gaya bermain Indonesia yang kemarin sering diperlihatkan oleh Sintayong. Serangan yang sangat agresif dari kedua saya. Tendangan bebas Brunei Darussalam lakukan ke arah kotak penalti, sudah menunggu kita lihat. Mudah saja patah serangan yang dilakukan oleh Haris tadi. Witan Sulaiman kepada Sadil Ramdhani. Gagal Arhan Fikri. Hanif bin Hamir tadi, pelanggaran Arhan Fikri terhadap Hanif bin Hamir. Tendangan bebas buat Brunei Darussalam. Nampaknya akan dilakukan oleh Hakimi Yazid. Waspada Bung Adi. Jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Karena menjadi kebiasaan. Menghadapi Brunei boleh, menghadapi tim sekelas Jepang nantinya sangat berbahaya. Itu berbahaya. Nampaknya pemain sangat berpengalaman Adi Said yang akan melakukan tendangan bebas. Pemain usia 33 tahun, Adi Said. Sudah menunggu pemain Indonesia untuk melakukan pagar hidup, Arhan Fikri dan Witan Sulaiman. Adi Said lakukan sudah. Diblok oleh Arhan Fikri, serangan balik yang sangat cepat dari Sadil. Dipatahkan saja. Berbahaya. Sudah menunggu Yura Indra Putra, back dari Brunei tadi yang menghadang serangan dari Arhan Fikri Indonesia. Dan bal ke dalam nampaknya akan dilakukan oleh Asnawi. Fahrudin kembali arahkan kepada Asnawi. Pendek saja kepada Arhan Fikri bersama dengan Ramadan. Ada Witan Sulaiman. Kembali kita lihat ada Asnawi, Arhan Fikri mencari rekan Arhan Fikri. Empati oleh Rizky Ridho. Umpan kotak penalti langsung arahkan tadi masuknya kepada Asnawi namun gagal. Saya pikir inilah kualitas lawan kita pribadi. Mudah menyerang bola akan menjadi keuntungan dari kita. Asnawi, Arhan Fikri, Rahmat Irianto, Asnawi lagi. Pendek saja, sangat baik Sadil Ramdhani berputar di kotak penalti. Jatuh di kaki Witan. Ada Asnawi lagi, kembali kepada Witan, kembali kepada Sadil, masih Sadil menarik Sadil kotak penalti. Witan Sulaiman, Sadil lagi, offside Sadil. Tapi menarik bagi saya, pemain kita begitu nyaman menguasai bola di dalam kotak penalti lawan dengan operan-operan pendek begitu lagi. Sayang keberuntungan belum milik kita dengan tadi terpakai offside. Seandainya
itu bola bisa terus mengalir, sebuah gol yang indah dan cantik menurut saya. Ya, di putaran kedua nanti sudah menunggu Irak di pertandingan pertama. Kita akan melakukan away, sedangkan di pertandingan keduanya kita akan menjadi tuan rumah saat menjamu Filipina di bulan November. Tidak terlalu banyak lagi, persiapan harus segera dimulai. Ya. Tanggal 16 September kita sudah berlaga di Irak. Ramadan Sananta gagal memberikan bola ke belakang tadi. Mulai membangun serangan Brunei. Dan seluruh pemain kita di daerah permainan Indonesia. Gagal tadi. Kini kembali diraih para pemain Indonesia. Witan Sulaiman tutup tenang para pemain Indonesia yang memang sudah unggul jauh 5-0. Hernando Ari Sutaryadi. Luar biasa, kita lihat Arhan Fikri, pemain muda. Umpan langsung, terobosan yang sangat baik. Oh, Arhan, masih Arhan Pratama. Arhan di kotak penalti, kenapa tidak langsung Arhan? Nampaknya tidak terlalu pede tadi untuk memberikan umpan langsung ke gawang. Kembali bola jatuh di kaki Arhan Pratama. Siapa akan diberikan? Masih Arhan ke tengah, tempati oleh Witan Sulaiman. Pendek saja kepada Arhan Fikri. Ada Witan kembali. Ada kita lihat Fahrudin kapten ke-11, Sadir Ramdhani pendek saja kepada Arhan. Masih Arhan berputar-putar, kita pada Asnawi lagi. Masih Asnawi mencari rekan, membawa bola ke dalam. Masih Asnawi, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi, syuting langsung terlepas dan ahai. Selamatlah gawang tadi raih Rasmin, Bung Wesley. Lihat bagaimana Asnawi sering sekali masuk dalam kotak penalti. Entah itu one touch 1-2 sentuhan maupun menggiring bola. Ini yang membedakan gaya bermain ketika ada Sandy Walsh maupun dengan ada Asnawi. Tapi cara kita bermain menggiring bola masuk kotak penalti itu membuat pertandingan semakin menarik, semakin seru, dan saya menunggu gol ke-6. Oh, umpan cepat terlepas, kita lihat. Dan gol! Ramadan Sananta 6-0. Sebuah apakah offside? Iya, saya gol 6-0. Gol ke-6 Indonesia atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional, dan tiga-tiganya dibawa ke gawang Brunei, Bung Wesley, dan ketiga-tiganya di luar kandang, Bung Wesley. Betul. Dicok saja kita lihat, Bung Wesley. Gol menarik. Sangat meskipun mudah. Kita ragu-ragu ini kok tidak ada perayaan, tidak ada selebrasi, Bung Adi. 6-0 Indonesia unggul. Dan inilah yang dipilihkan oleh Sananta sebagai striker Indonesia bersama Dimas Derajat, ada jersey number 18 Ramadan Hoki ya, Sananta. dan kemudian kita masih menunggu kepercayaan yang diberikan juga kepada Dendi Sulistiawan. Dan jika skor 6-0 ini bertahan, tentu ini adalah gol maksudnya kemenangan 6-0 ketiga setelah di SEA Games 89 Kuala Lumpur, dan juga kemenangan 6-0 di leg pertama pra Piala Dunia 2026. Dan tentu saja jika ini terjadi adalah gol kemenangan di pertandingan ini, berarti 6-0 ketiga jika ini tahan. Semoga nggak berubah. Dan jika nambah 7-0 tentu akan menyamai gol atau teman di AFF 2022. Meski di AFF, Brunei bermain dengan 10 pemain ya, di menit ke-23, sejak menit ke-23 ini main dengan 11 kita menunjuk ke depan. Karena di buat Brunei 6-0 Indonesia. Apa yang oleh Hakimi? Oh, menyikut tadi. Walaupun sebelumnya sekelebat, tidak terlalu sengaja ya tadi ya. Tapi ini kan sepak bola, bukan sepak bola ya. Adi Said kah yang mendapatkan ya frustasi sepertinya pemain Brunei di kandang sendiri. Keras tadi Adi Said. Ya, skornya kok sama di partai pertama di markas lawan yang begitu menyeramkan bagi semua tim Indonesia ketika bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Nampaknya kartu kuning tadi Bung Wesley untuk Adi Said dari wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordan ya. Tidak heran kalau pelanggaran seperti itu diberikan hukuman. Lihat bagaimana tendangan, injekan ya. Injekan, dan dua-duanya mengenai Rahmat Irianto. Dan kembali Rahmat menjadi korban
dari kejayaan para pemain Brunei. Tanpa ada bola di antara mereka, ada injekan itu kan yang berbahaya. Sudah menunggu Hoki, Witan, Ramadan, dan juga Sadil Ramdhani dengan formasi 4-4-2. Sayap kanan Sadil, sayap kiri Witan, 2 striker di depan Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka, 2 striker muda Indonesia. Oh, Arhan terlalu ceroboh tadi, memberikan umpan ke belakang. Dan kembali hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Asnawi kontrol yang baik, masih Asnawi mencapit cepat, kita lihat. Oh, sangat baik Ramadan, masih Ramadan, umpan langsung di kotak penalti, arahkan tadi maksudnya kepada Witan Sulaiman, tapi gagal dipatahkan para pemain dari Brunei. Fahar Razi, kini Hakimi Yashid, masih Hakimi mencoba melewati banyak hadangan pemain, memberikan umpan kepada Ade Said, tapi Ade Said sudah sadar berada dalam posisi offside hingga dia mengejar bola tadi, Bung Wesley. Betul, tidak perlu membuang tenaga. Ade Said bisa membaca bahwa dia dalam posisi yang sudah offside. Ini menurut saya pemanasan ya bagi Indonesia sebelum menghadapi Irak, dan jangan terjadi kesalahan-kesalahan di lini belakang seperti tadi, operan-operan yang salah yang mengarah ke daerah pertahanan kita. Sungguh berbahaya menghadapi Irak. Nah, lihat suara-suara di stadion itu adalah suara supporter Indonesia, bukan? Ya, pertandingan putaran kedua di bulan November melawan Irak dan Filipina akan tetap ditayangkan di RCTI. Kini Brunei, Adi Said mencoba memberikan bola ke belakang tadi kepada Haris. Umpan langsung pada Adi Said sangat cepat. Coba dihadang oleh Fahrudin, memasuki kotak penalti. Umpan langsung ke kotak penalti. Siapa yang diberikan? Ada Fahar lagi. Shooting langsung. Terlalu mudah tadi. Itulah yang bisa dilakukan oleh Brunei dan terjadi berkali-kali. Saya mencetak mungkin 4 kali tendangan jarak jauh, dan itu harus sudah dibaca oleh pemain kita. Tidak boleh dibiarkan. Pemain Indonesia tahu Brunei tidak bisa masuk dalam kotak penalti, tapi mereka berhasil melakukan tembakan hampir sebanyak 4 kali. Itu menjadi catatan bagi gelandang pertahanan kita, karena lawan yang akan kita hadapi kemudian punya variasi serangan yang seperti itu. Tendangan penjuru Brunei sudah menunggu 4 pemain Brunei di kotak penalti, dan tadi sempat kita lihat Hoki Caraka sudah menunggu di depan untuk melakukan serangan balik. Khairil dari di kotak penalti, Hakimi Yazid, pemain yang memiliki kecepatan cukup baik untuk bisa merepotkan pertahanan Indonesia. Ada kapten kesebelasan Yura Indra Putra juga berada di kotak penalti. Ada juga Khairil Sahmi. Ada 5 pemain dan 6 pemain di area kotak penalti Indonesia dari Brunei Darussalam untuk bisa menyambut tendangan penjuru dari Muhammad Hakimi Yazid. Sudah memberikan aba-aba, lakukan sudah, tinggi datangnya berbahaya, disundul saja tadi oleh Hernando Arif. Kini ada Sadil Ramdhani berdua dengan Hakimi Yazid lagi, masih Hakimi, shooting langsung. Terlalu jauh tadi Bung Wesley. Ya, kualitas penyelesaian yang memang buruk. Tapi bagaimana pertahanan kita semakin terbuka dan bola itu semakin dekat dengan gawang lari. Ini berbahaya, Bung Adi, kalau di menit-menit 5 menit, 10 menit terakhir itu konsentrasi fokus kita gagal tetap terjaga. Nampaknya Rivera belum bisa menemukan formula yang pas, meskipun sempat mengatakan bahwa sudah bisa mengantisipasi permainan Indonesia, tapi akhirnya 6-0 pun masih bisa bersarang ke gawang Brunei di bawah asuhannya ini, Bung Wesley. Iya, meskipun kita melakukan banyak perombakan formasi awal, tetap saja kita masih unggul secara permainan, dan saya melihat permainan kita lebih rapi dibandingkan leg pertama. Mungkin Anda setuju, Bung Adi? Ya, tampaknya Indonesia memang sangat mendominasi. Asnawi Mangku Alam Bahar, umpan pendek pada Ramadan Sananta, ke belakang pada Arhan Fikri, tempati oleh Rahmat Irianto. Umpan langsung di kotak penalti, arahkan kepada Witan Sulaiman, tapi Rasmin penjaga gawang tadi sudah berdiri menyambut umpan dari Witan. Langsung umpan terobosan, arahkan pada Adi Said, lebih dekat dengan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Kini bola langsung melakukan tekanan Indonesia lewat Arhan Fikri. Masih Arhan langsung ke kanan, tempati oleh Asnawi. Masih Asnawi, siapa yang diberikan? Pendek saja pada Sadil. Masih Asnawi lagi, kerjasama pada Sadil Ramdhani. Umpan cepat, arahkan sangat baik tadi masuknya pada kita menunggu detik-detik terakhir apakah Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam.
Dengan ciri khasnya tentu saja melempar bola ke arah gawang dengan jarak yang sangat jauh. Sebelum terjadi lempar ini pelanggaran, kita lihat bagaimana akan ada di dalam area permainan serangan yang bukan di posisi dia. Arhan Pratama, nama saya Tokyo Verdy yang diisukan akan bermain di Liga 2 Korea. Dan semoga kita mendapatkan lemparan yang sangat baik mengarah kepada pemain-pemain kita. 4 menit tambahan waktu di babak kedua. Skor sudah 6-0. Apakah masih bisa bertambah untuk menyamai rekor kemenangan Indonesia atas Brunei di Piala AFF 2022 di mana kita menang 7-0. Masih kita menunggu di sisa waktu ini. Arhan Pratama dilakukan sudah tinggi di tengah. Farhudin, ada Faharaji. Asmin menangkap bola, selamatlah gawang Brunei. Farhudin nakal sekali. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Farhudin. Dia mengganggu, terlihat sekali ya, kenakalan Farhudin mengganggu kiper pengganti Brunei. Mengganggunya terlalu kasar, Bung Mesli, sehingga sudah jelas akan dilakukan atau dinyatakan sebagai pelanggaran oleh wasit Ahmad Faisal Al-Ali tadi. Sepertinya sambil bercanda mengganggu, tapi ya tentu saja menjadi sebuah pelanggaran. Adi Said penyundul bola, disambut oleh Fahrudin, jatuh di kaki Faharazi, berduel kembali, kita Adi Said terjatuh lagi. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh Rahmat Irianto, serangan cepat coba dilakukan oleh Brunei tapi belum mendapatkan aba-aba dari wasit Ahmad Faisal. Kini nampak tenang bebas akan dilakukan oleh Hakimi Yazid di sisa waktu pertandingan babak kedua, yang dimana Indonesia sudah unggul 6-0. Sebuah rekor gol ketiga 6-0 telah di tahun 89 dan juga di tahun 2000, maksudnya di 4 hari lalu saat di leg pertama. Catatan yang baik untuk partai away, Bung Adi, dengan 6 gol tanpa kebobolan, itu menurut saya catatan yang baik dari tim Sintayong. Hakimi Yazid syuting langsung, berbahaya, terlepas dari Hernando Ari. Kini Asnawi berlari cepat membawa bola. Siapa yang akan diarahkan? Masih Asnawi mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam. Akan ada tempat oleh Sadir Ramdhani. Masih Sadir, angkat lagi Asnawi, angkat langsung di kotak penalti dan terlalu jauh dari Arhan Pratama. Dan sudah menunggu tadi Arhan. Sebuah serangan yang sebenarnya sangat baik ketika para pemain Brunei sudah banyak meninggalkan daerah pertahanan mereka, masuk ke dalam permainan kita. Serangan balik yang sangat-sangat berpeluang untuk menjadikan kedudukan 7-0 untuk Indonesia sebenarnya. Ya, tendangan gawang buat Indonesia, meskipun kita ada yang masih terduduk, yaitu Nazan Zulkifli, center back dari Brunei Darussalam. Nampaknya sudah agak keletihan Zulkifli. Menerima serangan-serangan gencar dari para pemain Indonesia. 2 leg Bung Hadi menerima gempuran seperti itu. Nah, Nazan kan bermain juga di leg pertama dan dia harus menghadapi gempuran Indonesia dan dengan kebobolan 0-6. Rasmin, tendangan gawang sangat jauh menuju garis tengah. Ada Arhan Fikri, masih Arhan Fikri ke belakang, Witan Sulaiman. Lebar dia ke kanan, tempati oleh Sadil. Ada Asnawi, masih Asnawi ke tengah, Asnawi, masih Asnawi. Siapa yang diberikan oleh Asnawi? Umpan kepada Ramadan Sananta tadi. Masuklah 1-2 dengan Ramadan, tapi gagal Ramadan untuk memberikan umpan matang kepada Asnawi. Kini kita Hakimi Yazid, masih Hakimi. Lucu lagi para pemain dari Indonesia. Sangat baik untuk membantu serangan, untuk membantu pertahanan meskipun terjadi pelanggaran, dan semoga tidak ada yang berbahaya bagi kedua pemain yang sedang tergeletak ini. Tindakan yang sangat sportif dan dewasa dari Rizky Ridho melihat dua pemain dari Brunei dan di Indonesia, Arhan Pratama dan juga Hakimi Yazid tergeletak. Rizky Ridho langsung membuang bola. Peringatan keras dari wasit kepada Adi Said. Pemain berusia 33 tahun, Adi Said. Pemain berpengalaman ya Bung Adi di Brunei dan top scorer hingga saat ini.
Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan, bukan sebuah pelanggaran memang, benturan ya. Yang sangat keras, duel antara Arhan dan juga Hakimi Yazid. Dan dua pemain sudah mampu bangkit kembali, yaitu Arhan Pratama dan juga Hakimi Yazid. Ya, semoga Arhan tidak menghadapi kendala berarti ya, karena kita butuh Arhan juga, meskipun kita mendapatkan bantuan dari Shane Patenama di sisi kiri permainan Indonesia. Drop ball dari wasit tadi pada pemain Indonesia. Lanjutkan lagi pertandingan di sisa waktu babak kedua ini. Tinggal menunggu momen-momen saja dari wasit Ahmad Faisal. Sudah unggul Indonesia 6-0. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, leg kedua antara Indonesia melawan Brunei dengan skor 6-0. Dengan demikian Indonesia melaju ke putaran kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026.